Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Tania, NIM 2010-2001, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Baiklah, di sini akan saya jelaskan revolusi industri 4.0 dan apa perbedaan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Yang pertama, revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi konversif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui pembangunan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional dan juga revolusi industri 4.0. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 berlangsung pada 1750 sampai dengan 1850, ditandai dengan tenaga manusia diganti oleh kehadiran mesin. Revolusi industri 1.0 berlangsung pada 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri ini melahirkan sejahtera ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kehadiran mesin. Salah satunya yaitu penemuan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini juga ditandai dengan adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan teknologi. Yang kedua, revolusi industri 2.0 berlangsung pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20, ditandai dengan berkembangnya industrialisasi dan ilmu pengetahuan, pembagian kerja, produksi massal. Revolusi industri 2.0 yang dikenal sebagai revolusi teknologi merupakan suatu fase perkembangan pesatnya industrialisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang ketiga, revolusi 3.0 berlangsung pada akhir abad ke-20, ditandai dengan kemunculan sistem dan teknologi digital. Kemunculan ini teknologi digital dan internet pada akhir abad ke-20 menandai dimulainya revolusi industri 3.0 atau dikenal sebagai revolusi digital. Proses revolusi industri ini dikaji berdasarkan pada cara pandang sosiologi Inggris David Harvey sebagai proses pemanfaatan ruang dan waktu, sehingga ruang dan waktu semakin konversif dan tidak lagi berjarak. Yang keempat, revolusi 4.0 berlangsung pada awal abad ke-20, ditandai dengan Internet of the Things, Big Data, Vertical Integration, Cancer, Human Machine Interface, Robot and Sensor Technology, Virtual Technology. Pada revolusi industri 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disrupsi teknologi hadir begitu cepat dan
mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi kalau kita perhatikan tahap revolusi dari masa ke masa timbul akibat dari manusia yang terus mencari cara termudah untuk beraktivitas. Setiap tahap menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakin cepat. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.